Kapolreses HKBP Distrik Toba, Pendeta S Ban Huta Barat, dan semua pelayan full-timer, dosen dari Universitas HKBP Nomensen, Bapak Dr. Dimpos Manalu, dan beserta rombongan dari STT HKBP Pematang Siantar. Dan banyak lagi sahabat-sahabat kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya, terlebih juga kepada masyarakat adat yang ikut beribadah pada hari ini. Untuk itu kita akan mendengarkan sedikit rundown acara yang akan kita lakukan pada hari ini. Pada ibadah ini kita akan mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Setelah ibadah kita nanti juga akan mendengarkan ungkapan hati untuk alam Tano Batak melalui Sekum PGI, utusan gereja-gereja, sekaligus penandatanganan kain putih untuk komitmen bersama penyelamatan Tano Batak. Selanjutnya kita nanti akan makan siang. Setelah makan siang juga kita akan melakukan konferensi pers. Untuk itu kami beritahukan kepada kita semua, siapapun yang akan ikut dalam konferensi pers, silahkan berkoordinasi dengan Kak D5 dan juga Desraiva Nasi Hombing, silahkan menghubungi mereka. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan ungkapan hati untuk alam Tano Batak oleh anak rantau dan masyarakat adat, serta terbuka untuk umum. Untuk itu kita akan memulai acara kita pada siang hari ini. Kami serahkan untuk ibadah kita dibuka dan dipimpin oleh Opui Eporus HKBP. Kami persilahkan Opo. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Panggilan beribadah. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sangat baik dan tidak pernah berhenti memberkatinya dan mendatangkan kebajikan bagi semua kita yang hidup di dalamnya. Untuk itu patutlah kita memenuhi hati dan jiwa dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Bagi manusia yang menghancurkan keanekaragaman hayati ciptaan, bagi manusia yang mengurangi keutuhan bumi dengan menyebabkan perubahan iklim, menggunduli tanah dari hutan alamnya, atau menghancurkan lahan-lahan basahnya, bagi manusia yang mencemari perairan di bumi, tanahnya, udaranya, dan hidupnya, semuanya ini adalah dosa. Sebab kejahatan terhadap alam adalah dosa terhadap diri kita sendiri dan dosa terhadap Allah. Oleh karena itu marilah kita memuji Allah dengan bernyanyi
Dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, haleluya, 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sungguh baik adanya. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur, ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh dosa keangkuhan dan keserakahan manusia, dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pendahuluan khotbah sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 31 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian: berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang menghayati firman Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dari PKJ nomor 241 ayat 1.
mari kita mendengarkan puisi yang akan disampaikan Bapak Pendeta John Winsyah Raja Saragi dari Gereja GKPS. Bapak Ibu, kami di Simalungun memiliki penderitaan yang sama juga. Nah, untuk itu izinkan kami menyampaikan jeritan hati kami. Rahim yang terkoyak. Tanah adalah rahim. Rahim bagi semua kehidupan. Tanah adalah rahim bagi dunia yang memberi hidup bagi bangsonya. Di sini kami terlahir, bermain, ria tertawa. Di sini kami dahulu bahagia mengawal karya. Di sini kami tenang menguntai doa-doa. Di sini kami dulu semangat mematri sejuta doa. Tapi kini rahim itu telah terkoyak. Terkoyak dan mengalirkan nanah duka. Dengan tajam perangmu menghujam mengoyak kehidupan. Kekuatan tangan kasarmu membabat menebas masa depan. Dengan nafsu serakahmu kau perkosa keadilan. Dengan kuasa aroganmu kau kerdilkan kemanusiaan. Hei, korporasi raksasa perusak jagat raya, tidakkah engkau tahu dalam hidupmu yang penuh tawa, engkau terus menggores luka, mencipta duka, menyulut bencana, mengancam jiwa dan raga. Engkau makhluk imperialis, bertangan eksploitasi takabur, penggundul yang menyisakan masa depan yang hancur, yang tak peduli walau rakyat telah menjerit, menangis tersungkur, terus mendengkur, tidur di atas korban yang terus bertabur. Hei, kau. Hei, kau. Dalam hamparan langit napas kapitalisme dan nafsu sekularisasi, engkau terus mendirikan hegemoni, membangun dominasi. Hingga semua oknum dalam domain dan irisan kepentinganmu kau beli. Untuk kau jadikan tangga memijak-mijak rakyat tak bernyali. Kau menyelusup dalam nadi birokrasi. Instrumen memperkokoh benteng intimidasi. Hingga saatnya, pelan tapi pasti,
kau rancang keberpihakan mati suri. Tolong! Cepat atau lambat ini pasti bencana. Tolong! Ini pasti akan terus menjadi duka. Saya, engkau, kita, jika semua tetap tutup mata, kita akan menanggung malapetaka. Tuhan, lihatlah rahim ini telah terkoyak. Lihatlah harapan anak-anak kecil ini hanya ingin sekolah yang layak. Lihatlah bahwa kami bukan menginginkan kekayaan, tapi kami hanya berjuang agar tidak mati kelaparan. Kami hanya menginginkan ketenangan hidup di tanah leluhur kami. Usailah upaya perusak yang sangat tamak. Usailah rahim ini sudah lama terkoyak di kehidupan masa depan yang lebih layak. Mari bersama kita merawat alam Tanah Batak. Selanjutnya mari kita mendengarkan vokal solo yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Girsang, pemerhati lingkungan, dengan judul Kidung Hutan Kemenyan. Salam. Kita tidak tahu seperti lagu yang terakhir sebelum saat ini. Kita tidak tahu apa yang menjelang. Tetapi kita memohon hikmat, memohon kekuatan dan lindungannya untuk alam Tanah Batak. Sedikit tentang lagu ini. Beberapa hari sebelum kejadian di Onan Harbangan, saya tuliskan lirik ini, dan barangkali emosi saya terbawa. Saya dari Simalungun, walaupun tadi Amang mengatakan pemerhati lingkungan, sama dengan Amang Bapak Pendeta John, saya dari GKPS. Tetapi walaupun tidak mewakili institusi, saya yakin tidak sendiri dari Simalungun yang turut merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara, katakanlah di Tapanuli Raya. Karena saya pikir bumi adalah keutamaan, bumi adalah tempat kita. Kami tidak berkata kami Simalungun, dan kami percaya saudara-saudara kami di Tapanuli juga bukan berkata kami Toba, kami Angkola. Kita hidup di bumi yang sama, di bawah langit yang sama, ciptaan Tuhan yang kita percaya pasti satu. Sedikit panjang karena saya mengulur emosi saya tadi.
Mudah-mudahan saya bisa menyanyikan dengan baik. Namun liriknya ada di sini. Kalau kurang lebih, harap lihat niatnya dan isi hati yang terkandung di lagu ini. Mau lihat ya? Bukan emas dan mur, ini tentang hutan kemenyan, tentang kehidupan dan keberlanjutan. Dengan hutan kemenyan kami telah hidup berabad-abad lamanya. Dengan hutan kemenyan adab kami tumbuh harmoni alam dan manusia. Kami menjaga hutan kemenyan, jaga bumi manusia. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke bukit kemenyan. Naikkan asap kemenyan bersama-sama doa ke hadapan Sang Ilahi, memohon hikmat dan kearifan menjaga hutan kemenyan. Mohon kekuatan dan lindungannya lawan keserakahan. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke bukit kemenyan. Dengan hutan kemenyan kami telah hidup berabad-abad lamanya. Dengan hutan kemenyan adab kami tumbuh harmoni alam dan manusia. Kami menjaga hutan kemenyan, jaga bumi manusia. Naikkan asap kemenyan bersama ke hadapan Sang Ilahi, memohon hikmat dan kearifan menjaga hutan. Mohon kekuatan dan lindungannya lawan keserakahan. Bukan emas dan mur, ini tentang hutan kemenyan. Salam. Terima kasih. Selanjutnya mari kita mendengarkan persembahan puisi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robin Siregar dari Gereja GKP. Hinauli na lata bona dak bona dakka ratting tuhot pulong. Hinauli ni bunga
mutik tohot perbue na tata nang namalamun. Hinauli akan amarhusa nasongoni hami rona mga lului ngulu tuporlak ni swaswanan nami parhapistaran na magodang maho aleporlak ni barbinotuan nami parhapistaran na boto hahomion ni portivi laho tu hadengganan ni ngolu ni jolma do sudah natin opa unting tohot Agungannya puji Dia, marilah berpulang. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, Maha dosa dihapuskan, gunung batu dan mengalah. Di bukit Golgota, kasih setianya viral di media sosial. Barangkali kehadiran kita, persekutuan kita di sini bisa dikatakan ubur-ubur ikan lele. Mari bersama merawat alam Tanobata le, kira-kira begitu lah. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan sapaan firman Tuhan ada 3 ayat dan ketiganya dari kitab Mazmur. Yang pertama Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia yang diam di dalamnya. Yang kedua Mazmur 104 ayat 16. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Yang ketiga yang terakhir Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh percaya bahwa pada saat yang istimewa ini Tuhan menyegarkan ulang kembali kepada kita tentang keberadaan bumi ini dan keberadaan kita sebagai manusia yang Tuhan perkenankan berdiam di bumi ini. Untuk itu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hadir di Lumban Julu ini dan semua Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom dan secara online, bahwa para pakar sampai hari ini tetap berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman terbesar secara global pada saat ini, masalah krisis ekologi, masalah kerusakan alam ada di peringkat nomor 1. Dan ini menjadi keprihatinan bersama seluruh penghuni alam semesta ini. Karena krisis ekologi, kerusakan alam ini ada di peringkat atas. Lalu kita membaca berbagai hasil studi yang menempatkan Indonesia dalam beberapa kejuaraan
secara internasional, secara global dalam hal yang negatif. Para pakar kita bisa melanjutkan penelitian ini. Saya tidak tahu persis apakah posisi ini masih per hari ini, tetapi pernah Indonesia ini memegang kejuaraan tingkat dunia. Yang pertama, Indonesia ini pernah juara 1 sedunia dalam bidang laju pembunuhan hutan tercepat. Juara 1 sedunia. Mengapa saya pakai membunuh hutan? Karena hutan, pohon-pohon seperti firman Tuhan tadi adalah hidup, ikut memuji Tuhan. Dan kita pernah memegang kejuaraan ini. Sangat memprihatinkan. Dan yang kedua, Indonesia ini pernah juara kedua sedunia dalam bidang penghasil sampah plastik. Dan kita tahu bagaimana sampah plastik merusak ekosistem. Termasuk mahita alak bata kete kamang kenang ala atar girgirdo hita alak batahon. Alanda kulat di Medan amplas ngado satu benda pasogit. Amplas ama-ama plastik. Lama buat jabar. Para pakar juga berkesimpulan plastik bisa terurai dalam kurun waktu 500 sampai 1000 tahun. Luar biasa. Dan ini juga memprihatinkan karena kita pernah menempati posisi juara 2 sedunia dalam hal penghasil sampah plastik. Dan yang ketiga, Indonesia ini pernah di peringkat ketiga sedunia dalam bidang pengirim emisi ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global warming. Ini prestasi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan untuk itulah pada hari ini kita terpanggil untuk berpaling kepada Allah. Sebab relasi Allah dan manusia itu sangat jelas dan tegas di dalam firman-Nya. Salah satu di antaranya dalam merawat tanah, merawat bumi, memelihara alam semesta. Ada 2 pakar perjanjian lama di sini dari sini, Dr. Hulman Sinaga dan juga Bapak Pendeta Pahala Simanjuntak. Karena ada mahasiswa teologi, kalau kita cek Alkitab perjanjian lama, kata eretz atau bumi itu disebut 5 kali lebih banyak dari hubungan yang tadi. Ada tanggung jawab kita. Manusia diciptakan dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7. Dan juga akan kembali ke tanah, Mazmur 104 ayat 29. Artinya ada hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dengan tanah. Artinya tanah bukan melulu sebagai objek dalam kehidupan umat manusia, sebab manusia itu sendiri terbuat dari tanah. Jadi dalam artian tertentu Bapak Ibu, tanah adalah nenek moyang kita. Oleh karena itu sangat-sangat Kristiani, sangat teologis Alkitabiah kalau tanah kita perlakukan dengan santun, dengan rasa hormat. Untuk itulah perlu kita pikirkan ulang soal kepemilikan manusia atas bumi, atas tanah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu sadar diri bahwa kita bukan pemilik bumi, bukan pemilik tanah. Kita sebagai pribadi bukan pemilik tanah. Kelompok masyarakat bukan pemilik tanah. Perusahaan tidak pemilik tanah. Tuhan tidak pernah serah terima kepada siapapun kepemilikan tanah. Dia tetap pemiliknya sampai pada hari ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan SHM, sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh pemerintah? Mungkin itu pertanyaan lanjutan. Nah, sebagai orang Kristen kita harus menambahkan, kalau SHM ini sertifikat hak milik, ada dokumennya, kita harus tambahkan. Kalau kita memiliki, awinan adongko apala satopa amanginang SHM sertifikat. Bagaimana kita memaknai ini? Kita harus tulis di bawah dengan pensil atau dalam hati.
SHM 2 lagi. Kalau sertifikat hak milik yang kita terima dari pemerintah, SHM yang pertama adalah itu juga menyangkut sertifikat hak mengelola dari Tuhan. Dan SHM yang kedua adalah sertifikat hak merawat. Nah, di sini letaknya. Oleh karena itu hak penguasaan hutan pun harus menyadari ada kuasa Allah di atas kekuasaan apapun di dunia ini. Kita harus memperlakukan tanah sebagaimana Allah memperlakukannya. Tanda kita mencintai Allah, kita harus mencintai apa yang Ia cintai, yaitu alam ciptaannya sendiri, tanah yang merupakan nenek moyang leluhur kita dari sejak penciptaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kearifan lokal Batak lebih dekat dengan pemahaman Alkitab. Karena apa? Karena nenek moyang kita, mereka itu dulu sangat-sangat santun, sangat-sangat hormat terhadap alam. Menebang pohon dulu, itu ada adatnya. Tidak untuk keinginan apalagi kerakusan, tetapi karena kebutuhan. Baca kembali dokumen-dokumen Anda, mereka itu santun, sangat hormat memperlakukan alam, memperlakukan pohon. Bagaimana nenek moyang kita dulu memperlakukan air, danau, juga dengan santun, dengan hormat. Kita masih mendengar dari orang tua kita, bicara sembarangan pun di Danau Toba itu tabu. Apalagi meludah, itu sangat-sangat ditabukan. Apalagi kalau sampai buang air kecil, buang air besar di Danau Toba, itu sangat-sangat dilarang, ditabukan. Sayang sekali, sesudah perkembangan terjadi, apa yang terjadi? Jangankan buang air besar di Danau Toba, buang air besar-besaran pun seperti tidak ada masalah di Danau Toba sekarang. Di situ semua tumpukan. Danau Toba seperti tong raksasa, tong sampah raksasa. Kita perlakukan sampai sekarang yang sangat-sangat dihargai oleh leluhur kita. Mengapa ini terjadi? Karena belakangan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dari segi pemahaman orang-orang percaya pun ada yang menggerakkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya destruktif terhadap alam. Berkembang dalam sejarahnya apa yang disebut dengan antroposentrik. Antroposentrik ini berpahaman bahwa alam ini dan semua yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah adalah demi dan untuk manusia semata. Dan inilah salah satu penyebab mengapa manusia menempatkan alam ini dan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan sebagai objek untuk pemenuhan keinginan manusia. Akhirnya tanah dipandang hanya sekadar objek, tanah dipandang hanya sekadar komoditi, tanah dipandang menjadi hanya sekadar aset. Dan inilah sumber malapetaka mengapa keadaan kita saat ini terjadi. Dan ini jugalah yang terjadi di Tanah Batak yang Tuhan cintai, Tuhan kasih ini. 40 tahun terakhir Bapak Ibu, saya 32 tahun di sini, dalam kurun waktu 40 tahun ke belakang. 30 hanya 8 tahun saya tidak ada di Sumatera Utara. Saya ikuti betul keadaan perkembangan Tanah Batak 32 tahun terakhir ini. Kita juga semua melihat, mengalami, bahkan di antara kita ada yang menjadi korban. Betapa seringnya banjir, tanah longsor yang makan korban puluhan jiwa. Dengan bencana longsor sehingga lahan pertanian tertutup tanah longsor sehingga warga kita tidak bisa mengusahakan tanahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, musibah demi musibah ini, bencana demi bencana ini bukan ujian dari Tuhan. Ini bukan nasib suratan tangan orang-orang Batak.
Ini adalah ulah manusia yang butuh pertobatan. Oleh karena itulah kita berkumpul di sini bersehati. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bumi ciptaan ini. Dan kita bersyukur pemerintah kita sekarang, Bapak Presiden Prabowo punya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat kecil. Bapak Presiden kita peduli pada bagaimana supaya negara ini berlangsung dengan bebas korupsi. Dan inilah juga bagian dari doa kita. Kalau Bapak Presiden memberi perhatian untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, biarlah seluruh, baik pemerintahan, baik perusahaan-perusahaan, maupun kita secara pribadi, betul-betul menghargai alam Tanah Batak yang kita percaya Tuhan sangat cintai dan sangat mengasihinya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bumi ciptanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya Tanah Batak. Karena itu, jangan kita tinggalkan Dia. Dan salah satu tanda kita tidak meninggalkan Tuhan, kita seirama dengan gerak Tuhan, menghargai, merawat Tanah Batak yang Tuhan cintai ini. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau menciptakan bumi ini dengan sempurna. Kami bersyukur Engkau menciptakan Tanah Batak yang begitu indah pada awalnya. Tapi kami datang bermu ya Tuhan, tolonglah kami agar kiranya bumi ciptaan-Mu ini tetap terpelihara. Pakailah kami semua sebagai alat di tangan-Mu, sungguh-sungguh berkomitmen dengan segenap hati dan kekuatan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk merawat Tanah Batak yang Tuhan kasihi dan cintai ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mencerahkan kita, sehingga kita semakin dimotivasi untuk ambil bagian dalam tugas panggilan pelayanan untuk berdoa dan merawat Tanah Batak. Kita menaikkan pujian dari nyanyian rohani seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sungaimu, jiwaku
Tuhan asa, hatiku ku rindu menyembahmu. Padamu aku berserah, Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di tempat kita masing-masing, mari tundukkan hati kita, kita sujudkan pikiran kita. Kita dengar-dengar dengan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, Engkau bertahta di kerajaan yang luar biasa. Dan karena itu kami mengucap syukur dan sangat berbahagia. Karena Engkau menciptakan manusia yang boleh duduk dan berdiam dan merasakan sebuah persekutuan pada hari yang luar biasa indah saat ini, dalam sebuah tajuk solidaritas rakyat dan gereja. Kami memahami segala sesuatu ketika kami merasakan bahwa Tuhanlah satu-satunya pemilik daripada alam ini. Kami merasakan ketika Tuhan telah menciptakan manusia dengan tanggung jawab, peliharalah bumi beserta segala isinya. Kami sadar betul dengan tanggung jawab kami untuk berpikir memelihara, tetapi juga untuk mengelola menjadi milik dan hak untuk hidup. Engkaulah yang menciptakan kami beserta seluruh bumi. Tetapi kami sadar Tuhan, di atas segala hikmat yang Kau berikan bagi kami, serta kekuatan yang boleh kami rasakan, Engkau mengutus kami untuk hidup, tetapi juga untuk memelihara dengan baik semua ciptaan. Kami merasakan duka yang sangat dalam. Ketika orang-orang melandaskan keinginan dan kebutuhannya adalah manusia yang berhak untuk hidup. Tapi begitu banyak orang-orang yang merasakan juga telah menjadi hamba bukan untukmu Tuhan, tetapi hamba bagi orang-orang yang merasakan kekuatan di dunia. Tuhan, kami merasa berdosa karena tidak kuat untuk menyatakan. Engkau Tuhan yang mengutus kami dan telah memberikan hikmat untuk memelihara alam ini. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menjaga dan merawat ciptaan-Mu dengan penuh kasih. Ternyata kebanyakan manusia yang telah menjadi budak di tempatnya sendiri, di tempat nenek moyangnya sendiri.
kehilangan kehidupan, kehilangan. Dan saat ini kami merasakan solidaritas itu Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk menyatakan suara kami, untuk menyatakan pendapat kami, bimbing kami untuk menjadi pemelihara dan penjaga yang bijaksana. Berkekuatan menggunakan sumber daya alam kami di tempat tinggal nenek moyang kami, bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi adalah kepentingan yang terpelihara dan berkelanjutan. Kami ingin melihat keadilan itu. Kami ingin melihat di samping keadilan dan kebutuhan itu ada kepedulian. Kondisi alam kami yang memprihatinkan. Itu semua atas keberdosaan kami. Itu semua atas keteledoran kami. Kiranya Engkau boleh bagi kami Tuhan dan seluruh orang-orang yang boleh bersatu hati saat ini. Menjadi penjaga alam untuk kebaikan, bukan untuk saat ini saja tetapi besok. Ternyata banyak orang yang menghalalkan hak hidup menggunakan keinginannya memperhamba saudaranya. Menghalalkan hak hidup untuk semua orang dipekerjakan dan sejahtera. Kami adalah orang-orang yang percaya. Masyarakatmu adalah orang yang mau tunduk mendengarkan apa yang Tuhan mau rencanakan melalui alam ini bagi kami, Tuhan. Alam ini telah rusak. Izinkan kami Tuhan memiliki kekuatan untuk melawan segala kebohongan, untuk melawan segala kehendak yang tidak mendengarkan apa yang menjadi hak mereka dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pemilik dari segala sesuatu. Kami merasakan Engkau tetap bersama-sama dengan kami saat ini. Yang mau mendengarkan firman Tuhan. Beserta orang yang memperdengarkan sinar. Terang jalan penyelamatan itu. Meskipun banyak orang yang meninggalkan ketakutan dan ketakutan. Yang meninggalkan banyak sekali kecemasan dan kami merasakan akan terjadi bencana jika kami tidak bersatu hati untuk memperbarui segala sesuatu dalam hidup kami. Namun dalam kebaikan-Mu Tuhan, termasuk dalam diri Yesus Kristus, Engkau telah mengutus anak-Mu sendiri. Engkau telah mengutus anak-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan kami. Tertanam di hati kami itu. Jaga alam. Itulah bentuk kepedulian-Mu Tuhan untuk kami. Kasih sayang-Mu begitu besar. Sebagai bukti bahwa Engkau Tuhan pelindung bagi kami. Kami tidak takut. Kami memiliki rasa aman dan rindu dengan contoh kepedulian-Mu yang rela berkorban dan berjuang untuk penyelamatan umat-Mu dan penyelamatan bumi ini. Tuhan, bentuklah kami menjadi orang-orang yang tidak takut kejahatan, tetapi peduli akan keselamatan umat-Mu, keselamatan alam ini secara menyeluruh. Jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kami berdoa kepada masyarakat pengguna alam ini atas kesatuan hati dan pikirannya untuk memberikan dan mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kami yang sesuai dengan kehendak. Satukan hati kami lebih berpikir bukan sebatas tentang kapasitas,
Tapi lebih jauh, lebih besar pengaruh dan makna kehidupan kami. Apakah saat ini Tuhan kami masih bermakna untuk alam kami? Apakah kami Tuhan masih bermakna untuk lingkungan kami dan saudara-saudara kami? Kami berdoa untuk pemerintah kami. Sedikit saja kepedulian untuk kami Tuhan, untuk alam. Sendangkan telingamu untuk mereka. Benar-benar masih banyak orang yang peduli tentang masyarakat banyak. Masa depannya. Biarlah mereka juga menjadi orang-orang penyelamat yang kau pergunakan untuk kebutuhan dan hidup masa depan alam dan bumi beserta manusia. Para pengusaha, pemimpin negara kami dan pelaku industri agar boleh bertindak dengan bijaksana. Lebih-lebih ketika mereka menyusun berbagai kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan bukan itu saja, tetapi kami rindu alam yang lestari. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah pencipta yang selama-lamanya yang kami impikan dan kami rasakan. Selamatkan kami Tuhan dari orang-orang yang mungkin kami diantara kami sendiri kami akui yang mengakibatkan kerusakan itu. Orang yang berkehendak hidup dari lingkungan yang hidup saat ini semakin memprihatinkan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Semoga kami tidak larut dalam kedosaan kami. Dan pada akhirnya kami akan saling menyalahkan dan saling membunuh, melainkan ikut aktif menyumbangkan peran tenaga pikiran dan hati kami Tuhan untuk saling melestarikan. Solidaritas inilah sebagai bukti kami turut atas kehendak-Mu saja. Kami bersyukur atas keberadaan ini. Tuhan, mohon lanjutkan kehendak-Mu bagi kami, terkhusus yang hadir. Dan masih banyak orang yang peduli tentang alam. Dan masih banyak orang yang mau berbicara tentang apa yang menjadi kehendak-Mu, tentang kemurnian lingkungan hidup kami. Kami hidup di tempat nenek moyang kami. Balutlah kami dengan kuat kuasa tangan-Mu untuk menjaga kami Tuhan, dan berani bertanggung jawab memelihara bumi ini. Dari situ kami hidup, dan kami Tuhan memiliki kuat kuasa-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah dua syafaat kita yang dipimpin oleh Amang Preses HKI, Pendeta Saidon Ambarita. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang ikan megah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Memang kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah sangat mengasihi bumi yang diciptakannya dengan firman-Nya. Dia tidak menghendaki bumi ini rusak dan binasa karena perbuatan kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk pendamaian dosa-dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati, agar kita beroleh hidup baru. Dia tidak pernah jemu membarui bumi yang diciptakan dan dikasihinya dengan roh-Nya. Dia memanggil kita menjadi pewarta kabar baik itu kepada segala makhluk. Kami di sini ya Tuhan, utuslah kami. Jadikanlah segenap ibadah, kerja, dan hidupmu menjadi berkat bagi bumi ini. Muliakanlah namanya juga melalui cinta kasih dan kesetiaanmu kepada seluruh ciptaannya. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih kepada Opue Porus yang telah memimpin ibadah kita, dan juga Bapak Pendeta Parsauran Sinaga, Kadep Diakonia dari Gereja Kristen Protestan Indonesia. Demikian juga dengan Bapak Pendeta Saibun Ambarita, Preses HKI dari wilayah Toba. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan rundown acara kita, tepat sekarang jam 11.58, kita akan lanjutkan acara yang berikut, yaitu ungkapan hati untuk Tanah Batak. Yang pertama nanti mewakili Bapak
Sekum PGI Darwin Darmansyah, dan di tengah-tengah kita juga telah ada Bapak Pendeta Pendrat Siagian. Mana nih Bapak Pendrat? Ya, jadi perihal Pak Pendrat ini, kita memilih Pak Pendrat ini, tapi kita tidak kenal beliau siapa. Hanya karena white collar kita pilih beliau. Kita mau dengar dulu nanti bagaimana curahan hati Bapak Pendrat Siagian. Mohon izin Opung, sesuai dengan tugas berikut Opung pelayanan ke Medan, kira-kira berapa jam lagi kita bisa Opung? Oke, jadi karena Opung Eporus beserta dengan rombongan nanti masih melanjutkan perjalanan ke Medan, paling lambat jam 1 sudah harus berangkat, maka kita pakai saja waktu untuk mendengarkan, kalau kami buat istilahnya Bapak Darwin curahan hati untuk Tanah Batak, pertama dari Bapak Sekum PGI, dan kemudian nanti dari Bapak Pendrat, dilanjutkan nanti Bapak Saurlin Siagian udah ada di tempat ini dari Komnas. Oh ya, sorry Pak, ini baru kita kali ketemu ya. Untuk memakai waktu, diamu amanami do tinanami sonang majo kita. Rencana awal kita tidak ada menyediakan makanan, tapi kami dihubungi oleh orang-orang yang ukap rohana, terbuka hatinya, makan siang kita ada disediakan di tempat ini. Sedang proses dari Porsea dan dari Parapat, karena memang dadakan, jadi nggak cukup satu rumah makan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Darwin Darmansyah, Sekretaris Umum PGI Pusat. Bapak Eporus AKBP dan pimpinan AKBP yang saya hormati, para pimpinan Sinode Gereja di Sumatera Utara, lalu ada Bang Saurlin Siagian dari Komnas HAM, ada Pak Pendrat Siagian dari DPD Sumatera Utara. Shalom. Saudara-saudara, yang pertama kita rasanya bisa memberi pesan kepada pihak publik bahwa doa bersama merawat Tanah Batak ini dihadiri oleh perwakilan politisi, dihadiri oleh saudara kita dari Komnas HAM dan gereja-gereja. Ini pesan yang sangat kuat untuk pihak luar bahwa kita sungguh-sungguh atau serius merawat Tanah Batak yang kita cintai. Kita sangat serius merawat Tanah Batak yang kita cintai. Saya ajak kita aplaus untuk menyemangati perjuangan ini. Saudara, yang pertama kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman di HKBP dan gereja-gereja di Sumatera Utara. Sebab saudara-saudara mengingatkan gereja-gereja di Indonesia terhadap panggilan Kristus untuk menyuarakan suara kenabian. Kita paham betul bagaimana perusahaan yang sekarang mengeksploitasi alam kita itu sudah lama sebetulnya dikritik dan diprotes. Dan kritik serta protes ini sudah berjalan sangat lama, juga pernah ditutup dan ganti nama, ada upaya kriminalisasi dan seterusnya, tapi hingga saat ini masih ada. PGI pernah bersurat kepada gereja-gereja di Sumatera Utara agar kita bersuara terhadap ketidakadilan ekologis ini. Dan bersyukur kepada Tuhan pemilik gereja, saudara-saudara sekarang berkumpul di tempat ini untuk menyuarakan suara profetis ekologis yang kita rindukan akan terus kita gaungkan. Terima kasih. Yang kedua, suara kenabian ini menurut Bang Gomar membutuhkan nyali profetis. Sebab kita semua cenderung lebih suka diam terhadap apa-apa yang tidak adil. Kecenderungan saya dan saudara-saudara adalah lebih tidak peduli terhadap apa-apa yang kita hadapi sebagai ketidakadilan, termasuk ketidakadilan ekologis. Pindahnya kegiatan doa kita ke tempat ini
dengan dinamika yang ada di dalamnya menggambarkan bahwa tidak mudah sebagai gereja kita satu hati dan satu suara untuk menyuarakan panggilan atau suara kenabian. Rasanya saudara-saudara akan berhadapan dengan kekuatan dan power korporasi yang akan melobi, yang akan mengintimidasi, yang akan memecah belah, yang akan membungkam suara kita yang kita gaungkan hari ini. Untuk itu sekali lagi, mewakili gereja-gereja, izinkan kami berterima kasih karena saudara dipakai Kristus untuk menyuarakan suara profetis berdasarkan nyali profetis yang kita percaya asalnya dari Roh Kudus. Terima kasih. Nah, untuk itulah kami mewakili 105 sinode gereja-gereja di Indonesia menyatakan, saudara-saudara di Tanah Batak tidak sendirian. Saudara-saudara punya saudara dari berbagai sinode gereja yang akan kami dorong sedemikian rupa untuk menjadikan perjuangan ini, perjuangan gereja-gereja di Indonesia. Sebab pada titik inilah saudara-saudara, kita sedang berjuang merespon krisis ekologis yang kalau tidak diintervensi dengan pertobatan ekologis seperti yang Om Puy tadi katakan, kita akan mengalami kiamat ekologis. Saya membaca dari mulai industri sampai tahun ini, kenaikan suhu dunia itu 1,5 derajat Celcius. Dan kenaikan suhu seperti ini kalau tidak berkurang sampai 100 tahun ke depan, 30% spesies di bumi akan musnah. Dan kita masih tidak peduli dengan itu, mengorbankan dunia yang diciptakan Tuhan baik adanya demi semata-mata kepentingan ekonomi. Apa yang Bapak Ibu lakukan sangat menyentuh. Dan itu sebabnya kita mau bergandengan tangan agar ini menjadi awal dari gerak kita yang tidak ringan. Ketum PGI menyampaikan pesan gereja-gereja di Indonesia mendukung secara total perjuangan masyarakat adat dan hak-hak lingkungannya. Mari kita, dan ini pekerjaan panjang yang membutuhkan bukan hanya nyali profetis, tapi daya tahan profetis, supaya perjuangan kita tidak mandul, supaya perjuangan kita tidak tumpul. Di dalam kasih dan kuasa Roh Kudusnya kita percaya, ini berharga di mata Allah. Sebab kita sedang mengerjakan pekerjaan Allah seperti yang Porus. Dan kalau pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan memberkati perjuangan kita bersama. Shalom. Terima kasih buat Bapak Sekum PGI Darwin Darmansyah. Di tengah-tengah kita telah hadir juga selain dari politisi DPD Pak Penrat, ada Bapak Maraden Sinaga, Dewan dari Dapil 5 Simalungun. Yang berikut kami panggilkan untuk menyampaikan ungkapan hati perihal Tanah Batak kepada Bapak Penrat Siagian. Horas, Shalom. Yang pertama yang kami hormati Amang Eporus AKBP untuk membatalkan ataupun menggagalkan ibadah ini. Amang Eporus juga saya baca postingannya kenapa sampai pindah 3 kali tempat. Saya pikir itu adalah hambatan yang selalu saja akan ada dalam setiap perjuangan. Walau sebenarnya saya agak kecewa sedikit Amang Pendeta Juri itu, karena saya berharap kita di lapangan itu tetap di tempat pertama, karena saya sempat telepon Kapolres, marah-marah ke Kapolres Toba. Saya harap beliau hadir di sini. Tadi saya pesan ke Kapolres supaya beliau hadir di sini. Juga ke camat juga saya marah-marah supaya tetap diibadah di tempat pertama itu. Dan itu adalah hak kewargaan kita, hak konstitusional kita.
Dan tidak perlu kita takut ada konflik di dalam, karena ada kepolisian Republik Indonesia yang harus mencegah itu sehingga terjadi konflik-konflik itu. Kalau terjadi juga kita tuntut kepolisian Republik Indonesia melalui Komnas HAM. Ada aparat saya di sini, Abang Saurlin, yang bisa kita pakai untuk menegakkan keadilan dan hak konstitusi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah berpuluh tahun bagaimana kita menyaksikan. Saya generasi awal yang melawan, saya pikir ada berapa di sini. Ada Irma di sini tadi dari UM yang sejak awal juga kita sudah bersama-sama sejak tahun 90-an. Perampasan tanah itu sejak awal sudah dilakukan. Dan gerakan perlawanan itu saya menyaksikan sendiri, karena bagian di awal perjuangan itu naik turun. Karena itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah, itu kenapa saya tadi mengatakan saya senang sekali pimpinan gereja hadir di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun jejaring gerakan ini. Karena bagaimanapun saya pengalaman mendampingi banyak konflik-konflik masyarakat, selalu saja setiap konflik itu rakyat akan menjadi korban. Masyarakat selalu menjadi korban, Amang Eporus. Kenapa menjadi korban? Karena mereka memiliki keterbatasan. Karena masyarakat, rakyat ini memiliki keterbatasan pengetahuan, keterbatasan jaringan, keterbatasan kuasa. Kita berlawanan dengan masyarakat ini, ketika kita berhadapan dengan korporasi, kita berhadapan dengan jejaring relasi kuasa di belakangnya, relasi kuasa. Karena itu salah satu-satunya jalan memenangkan ini, memenangkan gerakan ini, memenangkan perjuangan ini adalah membangun jaringan gerakan. Saya bangga ada pimpinan gereja di sini, ada PGI di sini. Saya berharap ada saya di sini, ada dari Komnas HAM di sini, dan teman-teman aktivis lain. Saya memiliki semangat baru dalam era perjuangan ini, melawan PT TPL ini. Saya berharap Pak Sekum, ini tidak sekedar slogan bagaimana bisa dibangun jaringan ini, gitu. Bagaimana bisa dibangun gerakan ini menjadi sebuah perlawanan bersama. Kalau hanya rakyat, masyarakat, Samosir saja, Porsea saja, masing-masing melakukan bang sekali. Salah satu bukti adalah pindahnya kita kemari. Ada relasi kuasa yang memaksa orang kemudian menjadi bagian dari PT TPL untuk berhadapan dengan kita. Itu relasi kuasa. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, tentu saya punya komitmen sebagai bagian dari perwakilan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Kemarin saya sebenarnya sudah memulai ini. Sekitar sebulan lalu saya sudah menyurati beberapa stakeholder terkait, tapi saya mungkin akan memperlebar jaringan ini, karena saya melihat banyak pimpinan gereja di sini, banyak gerakan-gerakan NGO di sini, banyak masyarakat sipil di sini. Beberapa waktu lalu, Amang Eporus, mungkin ini jadi laporan kami kepada kebetulan kita bisa hadir di sini. Saya sudah merencanakan untuk memanggil stakeholder terkait untuk RDPU di DPD RI. Saya pikir ini harus kita mulai sejak awal. Dan saya berharap nanti PGI melalui komisi atau sekretaris eksekutif advokasinya, diakonianya akan ikut menjadi bagian ini. Saya kemarin sudah melayangkan beberapa surat untuk segera melakukan RDPU. Salah satu itu adalah PT TPL sendiri, masyarakat yang akan hadir di RDPU itu. Saya berharap gereja-gereja juga hadir untuk memperlihatkan jaringan ini adalah jaringan bersama, menjadi sebuah gerakan. Kemudian ada Kementerian ATR BPN, ada Kementerian Kehutanan dan lain-lain. Kenapa hal itu menjadi penting bagi saya? Karena saya melihat ada banyak kesalahan negara juga yang menciptakan konflik ini. Ada banyak kesalahan. Saya kemarin bilang sama Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN,
dia harus bertanggungjawabkan, ya. Jangan setiap hutan itu boleh dilepas dan boleh diberikan konsesi. Karena realitasnya, ya, yang dianggap dalam peta hutan itu ada masyarakat di dalamnya. Kan begitu, tiba-tiba kita di kampung, tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita, tanah yang selama ini kita kelola, tanah yang selama ini kita usahakan, sudah menjadi konsesi PT TPL, begitu ya. Kita terkejut. Itu kenapa saya meminta pertanggungjawaban kemarin, yang saya juga sampaikan ke media, agar pemerintah jangan semena-mena setiap kawasan hutan itu bisa dijadikan konsesi korporasi, dikeluarkan izinnya gitu. Jadi harus dilakukan lebih dahulu penelitian lapangan dan verifikasi lapangannya. Karena itu pada saat itu saya meminta 3 hal kepada pemerintah yang sudah saya layangkan suratnya. Yang pertama adalah meminta pemerintah memberikan transparansi konsesi PT TPL. Sebenarnya ada yang tahu tidak gitu ya? Sebenarnya dari mana ke mana luasan HGU PT TPL ini? Tiba-tiba di kampung kita disebut konsesi, tiba-tiba di sana disebut konsesi. Sebenarnya berapa luas dan mana patoknya? Itu saya minta supaya ada transparansi kepada pemerintah. Jadi jangan semua diklaim ini konsesinya dari yang sekian ini konsesinya dari yang sekian ini. Itu pertama yang saya minta. Kalau konsesinya sekian, mana patoknya dari ujung ke ujung sehingga kita paham dulu. Mana yang mau kita lawan, mana yang sebenarnya bukan jadi lawan. Jangan semua tiba-tiba diklaim konsesi. Itu saya sudah minta dan saya layangkan ke PT ATR BPN, kemudian ke Kementerian Kehutanan, karena ini semua kawasan hutan yang dianggap oleh pemerintah yang jadikan HGU, kemudian ke Kementerian BUMN, Kementerian Ekonomi dan lain-lain. Saya minta ini, sehingga kita bisa memetakan daerah-daerah mana yang akan kita jadikan dalam jaringan gerakan ini. Kita tidak bingung lagi, oh tiba-tiba di pagi hari kampung kita dijadikan konsesi tanpa sepengetahuan kita. Itu yang pertama, yang harus saya berharap ini menjadi gerakan perjuangan kita bersama dengan strategi yang seperti ini. Yang kedua saya sudah meminta, menuntut, itu kenapa akan dilakukan RDPU. Semoga teman-teman bisa saling mendukung, bisa berkoordinasi dan berkonsolidasi. Saya meminta agar dilakukan audit sosial dan audit lingkungan. Tidak pernah dilakukan sejak PT Inti Indorayan Utama sampai PT TPL ini. Audit sosial dan audit lingkungan. Berapa orang yang sudah menderita akibat ini? Tidak sekedar bicara soal lingkungan. Berapa orang yang mengalami trauma akibat ini? Berapa orang yang kemudian tergusur, tidak bisa sekolah anak-anaknya akibat ini? Audit sosial. Persoalan-persoalan sosial yang selama ini sudah ditimbulkan PT TPL itu harus diaudit. Mereka harus bertanggungjawabkan itu. Jangan dianggap semuanya ya, kita ini dianggap sekedar objek saja dari proses ya bisnisnya PT TPL itu. Itu yang pertama saya minta, dilakukan audit, tidak sekedar audit lingkungan tapi audit sosial. Tadi puisi-puisi khotbah Mang Eporus sudah memperlihatkan itu bagaimana penderitaan secara sosial yang kita alami di tanah kita, di tanah Batak ini. Saya sedang mendorong itu. Dan yang kedua audit lingkungan. Tentu audit lingkungan kita lihat banyaknya kerusakan alam yang muncul, kerusakan lingkungan yang muncul. Ya. Itu penutupan palang-palang jalan itu audit sosial itu. Yang menghambat perkembangan sosial masyarakat itu harus diaudit. Kenapa dia palang itu lebih dulu nenek moyang kita dibanding nenek moyang PT TPL ada di tanah ini. Bahkan lebih dulu nenek moyang kita ada dibanding nenek moyang Republik ini hadir di tanah ini. Maka harus ada percakapan yang lebih humanis yang harus dilakukan terhadap masyarakat Batak. Dan yang ketiga yang saya sudah sampaikan kemarin, yang saya layangkan surat saya itu dan saya sampaikan juga di media ketika saya konferensi pers di Jakarta adalah
pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap konsesi PT TPL. Pemerintah harus melakukan rasionalisasi terhadap konsesi-konsesi PT TPL. Maka klaim-klaim tanah adat, klaim-klaim tanah masyarakat harus segera dikeluarkan dari konsesi itu. Saya tahu ini perjuangan berat, apalagi hanya saya yang hanya seorang anggota DPD RI. Ini perjuangan berat. Ini seperti mimpi di siang bolong sebenarnya Pendeta Juri itu. Amang Eporus, Amang Sekum. Ini seperti gunung yang sedang mau saya junjung. Ada banyak anggota DPR RI dari Tanah Batak ini, dari dapil ini. Ada banyak anggota DPRD, Amang dari DPRD tadi ya, yang ada di sini, mana semuanya? Ada banyak pemerintahan daerah yang ada di Tanah Batak ini. Ada banyak gereja-gereja ya, di Tanah Batak ini. Ketika kita bersatu, hanya satu senjata masyarakat, senjata rakyat ketika berlawanan dengan korporasi, ketika berlawanan dengan relasi kuasa, yaitu ketika kita membangun konsolidasi dan jaringan gerakan perlawanan ini. Saya berharap dan saya sangat senang kehadiran pimpinan-pimpinan gereja menambah semangat saya. Kehadiran kawan-kawan lama yang masih saya lihat di sini, saya juga sangat senang. Kita masih di dalam gerakan yang sama, di dalam rel yang sama. Semoga PT TPL segera bisa ditutup. Karena itu kita harus membangun strateginya. Kita grogoti dulu secara sosial, kita grogoti secara bisnis, kita grogoti secara politik, sampai akhirnya pemerintah akan menutup karena nggak ada lagi gunanya itu bagi mereka. Keuntungan bagi pemerintah tidak ada lagi karena sudah kita grogoti. Strategi itu harus kita bangun. Semangat berjuang, kita titip pesan. Kita sampaikan pesan hari ini kepada PT TPL, kepada pemerintah, kami masyarakat Tanah Batak bersama gereja-gereja di seluruh Indonesia sedang membangun perlawanan untuk menutup PT TPL. Terima kasih Horas. Terima kasih buat Bapak Penrat yang mewakili kita di DPD Pusat. Lugas, jelas dan terang. Semoga tidak ada yang kejang-kejang karena selalu ketika kami diusir, dipanggil ke Polres, ke kantor desa, berhadapan dengan preman, bahasanya seperti itu, jangan sebut merek. Tapi Pak Penrat sebut merek, kita apresiasi dulu. Semoga tidak ada yang kejang-kejang. Selanjutnya kami sampaikan waktu kepada Bapak Saurlin Syagian dari Komnas HAM, menyampaikan sepatah kata, dua kata tentang kerinduan alam Tanah Batak. Shalom, Horas, yang saya hormati Opung, Dohot Opung Boru, nah hormati Hami, anggota DPD RI, Dohot anggota DPRD ada, nah hormati Hami Sekum PGI, mewakili hampir 20 juta warga PGI. Terima kasih banyak. Saya diundang di sini. Saya Saurlin Syagian, saya komisioner Komnas HAM. Sengaja saya memakai pin saya ini. Jarang saya pakai ini. Saya ingin menunjukkan negara hadir di tengah-tengah kita ini. Ya. Pak Penrat juga pakai. Jadi ini pekerjaan negara. Ya. Kami ditugaskan oleh negara memang untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Dan ini tadi saya terlambat Pak Eporus, maaf saya belum menyapa yang semua petinggi-petinggi gereja ada di sini, ada kadep-kadep yang saya hormati dan juga dari berbagai gereja, GKPI ada,
HKI dan gereja-gereja lain ya, dari STT, Pak Sumurung juga ada, guru kita semua, dan hormat kepada petinggi-petinggi yang hadir di sini dari berbagai gereja. Ya, saya tadi terlambat opung karena pesawat 2 kali gagal mendarat, biasa di Silangit begitu sepertinya. Jadi saya sudah berpikir akan dibawa ke Kuala Namu tadi, tapi akhirnya bisa mendarat. Saya campur aduk perasaannya ya. Satu, sebenarnya merasa sedang ada harapan, tapi di sisi lain ada kegalauan ya. Galau karena 2 hari ini saya mendapat WA dari Pak Pendeta, kita diganggu, kita nggak boleh beribadah di sana. Saya pikir kuat sekali yang mengganggu ini. Yang diganggu itu seorang Eporus yang di belakangnya ada 6 juta warga. Saya heran sekali ada yang berani mengganggu Eporus itu. Berbahaya sekali sebenarnya itu. Serius, itu berbahaya sekali. Buat saya sebagai pejabat negara, mengganggu Eporus itu berbahaya sekali. Jangan diganggu Eporus. 2 hari ini Eporus galau, mengirim WA ke saya juga. Kenapa seperti ini ya? Nah, saya ingin menyampaikan pesan ini ke publik. Media juga ada di sini, saya kira. Polisi juga ada di sini. Intel pasti banyak di sini. Kita sama-sama pejabat negara, ya. Jadi kalau tidak tahu ditanya, ya. Jangan pura-pura tidak tahu atau pura-pura tahu. Mesti ditanya kalau tidak tahu. Ya, kita sesama penyelenggara negara mesti banyak belajar ya, soal masyarakat, soal budaya, dan soal banyak hal. Jadi kita perlu tahu begini ya, untuk bapak-bapak polisi yang ada di sini, kita harus memberi respect di mana kita berada ya, dan itu kita berada di tanah Tapanuli ya. Dan saya ingin kisahkan sebuah kisah yang saya kira sudah bolak-balik disampaikan terkait panggilan ya, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang agak berbeda. Saya ingin mengisahkan sebuah buku yang ditulis oleh Sitor Situmorang, judulnya Toba Nasai. Dia menulis sangat menarik ya, soal kawasan Tapanuli ini. Dia menyampaikan begini, Toba ini sudah saya itu artinya bukan saya nababan ya, itu saya artinya selesai ya. Selesai sekitar abad ke-15. Selesai dibentuk keseluruhan biusnya. Ada era yang disebut Sitor dalam bukunya itu, era yang disebut sebagai splendid isolation. Itu era di mana sorga dunia sedang terjadi di tanah Batak. Jadi orang benar-benar menikmati kehidupannya, orang menikmati hidup sosialnya, budayanya, danaunya, hutannya, dan peradaban yang sangat maju sudah terjadi saat itu, di mana Huta adalah pemerintahan tertinggi pada abad 15 di kawasan ini. Namun setelah terbagi habis, ini catatan Belanda, abad 16 terbagi habislah seluruh kawasan ini dalam 160-an bius. Ya, Pak Dimpos pasti sangat paham ini. Lalu terjadilah dinamika antar huta. Dinamika ini memunculkan sebuah kekuatan baru yang dianggap sebagai pemersatu, atau yang dianggap sebagai tanda kutip Mesias sebenarnya ya. Itulah sisinya Maharaja. Jadi Maharaja kemudian lahir sekitar abad 16, kemudian secara bergantian sampai abad 19 ya, sampai abad sampai Singaraja 12. Dan mereka tugasnya cuma 2, tak pernah mencari tanah. Ada Ibu Sarma ternyata di sini. Mereka tidak pernah mencari tanah. Mereka hanya mendamaikan huta dengan huta, dan ternyata bisa didamaikan, membebaskan orang yang dipasung di huta-huta. Kemudian si Sang Maharaja tugasnya Singaraja 1 sampai terakhir itu adalah mendamaikan satu perang antara huta dengan huta yang lain karena perbatasan-perbatasan.
kemudian memberikan emas. Kita tidak tahu Singaraja dapat emas dari mana. Terkadang kalau konflik tidak selesai, emas diberikan. Udahlah, ini gantinya. Kalau orang terpasung untuk membebaskan ya karena dia pencuri misalnya, maka kepada yang memasung itu dikasih emas supaya yang dipasung itu dibebaskan. Dia semacam pembebas saat itu. Itu sebuah era yang kemudian berakhir dengan kolonial, ya. Kolonial datang, sebenarnya kolonial udah lama datang, tapi tidak melakukan penguasaan tanah. Nah, penguasaan tanah itu mulai datang sekitar akhir tahun 1900-an. Lalu dalam sebuah buku yang saya baca, kalau tidak salah ditulis oleh Sejabat terkait Singaraja, kenapa Singaraja melawan Belanda? Dalam sebuah statement yang sangat keras dia sebutkan, saya melawan bukan untuk diri saya sendiri, saya melawan untuk kemuliaan orang-orang Batak. Saya melawan supaya tanah ini jangan dikuasai. Itulah ungkapannya kepada kolonial saat itu. Nah, kolonial selesai dan kemudian datang kolonial baru tahun 80-an. Dan kemudian menguasai lahan dengan sangat rakus, sekitar 200 ribuan lebih hektar. Nah, pertanyaannya, kita ini menghadapi kolonial baru atau menghadapi negara sendiri gitu. Ini seperti kita berhadapan dengan kolonial baru ya Bapak Ibu ya. Karena peristiwanya persis sama. Konflik yang terjadi terus-menerus itu masih terus terjadi, dan saya kira semua kita sangat terganggu dengan itu. Sudah lebih dari 30 tahun sejak 80-an sampai sekarang konflik itu. Kenapa ini terus-menerus terjadi? Apakah ada yang melihara? Saya mendengar begini, itu di media sosial, itu nanti konflik itu disengaja, nanti difoto, di video, selesai difoto udah diam tuh. Tidak begitu Bapak Ibu. Silakan kamu makan dengan cara begitu, tapi bukan begitu. Bapak Ibu ini memang benar-benar menderita. Tidak ada ini yang main-main menderita. Saya lihat itu ada beberapa buzzer menyebutkan itu. Oh, itu nanti konflik, difoto, dijual ke luar negeri. Nggak ada itu. Saya pastikan nggak ada itu. Pergilah ke lokasi-lokasi konflik itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menyaksikan. Bapak Ibu polisi saksikan. Dengarkan masyarakat itu. Ya. Kita sama-sama harus menjadi pelayan yang baik kepada masyarakat, supaya ada kemajuan sebagaimana disampaikan Bapak Eporus tadi ya, sebagaimana diminta oleh Bapak Presiden kita. Bagaimana kemajuan ini dalam jangka panjang. 2045 itu tidak jauh. Dan kalau kita seperti ini terus-menerus, bagaimana masyarakat bisa makan? Nah, Komnas HAM sekitar minggu yang lalu yang saya pimpin juga sedang membuat suatu kajian dengan Mabes Polri. Saya bertemu dengan para bintang-bintang Polri untuk mendiskusikan bagaimana konflik agraria ini jangan masuk kriminal. Ini perdata, masalahnya bukan di polisi sebenarnya, tapi masalahnya dia adalah pemberi izin. Jadi saya sepakat dengan Pak Penrat, Pak Dewan kita, yang diperlukan adalah melihat ulang secara komprehensif mana yang berkonflik, mana yang tidak. Tidak sulit itu Bapak Ibu, dan tidak banyak juga. Tahun 2016 kami hitung dengan teman-teman masyarakat, tidak lebih dari 20.000 kok yang berkonflik. Sedikit itu. Undang-undang mensyaratkan bisa 20% dari 100%. Saat ini ada 166.000 konsesi. Jika dikurangi 10.000 saja, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, masih jalan. Yang dituntut sekarang sedikit, tidak banyak. Jadi menurut saya setuju dengan Pak Dewan, yang berkonflik ini ayolah direvisi aja, ya, direvisi aja konsensinya, supaya masyarakat, karena tujuan dari bernegara ini adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan bernegara adalah untuk kemajuan masyarakat, bukan yang lain. Negara ini juga hadir adalah untuk memastikan kemajuan untuk semua masyarakat. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya sangat bersolidaritas dengan
apa yang terjadi dalam bulan-bulan terakhir dan terutama dalam 2 hari terakhir. Saya berharap ini tidak terulang lagi, apalagi untuk Pak Eporus kita. Kita tahu Eporus itu fungsinya di Tanah Batak seperti apa, ya. Kalau tingkat level kabupaten atau sektor melakukan seperti itu kepada Eporus, saya tidak bisa mengerti sama sekali, ya. Kalau Eporus pertama kita no mention, kita anggap nabi, maka image nabi itu sebenarnya masih ada sampai saat ini buat kita sebagai Eporus. Jadi kita mengganggu Eporus itu, Bapak Ibu. Saya tahu Kapolres adalah Katolik seperti paus bagi kami. Jadi tidak bisa buat kami ada gangguan terhadap Eporus. Ya Pak Kapolres. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya memang memiliki keterkaitan juga karena kampung saya juga di belakang sini, dan tentu tidak mungkin saya jauh dari problem-problem yang ada di kawasan ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat acara ini dan semua yang mengurusnya. Panitia menawarkan ongkos pada saya bilang nggak usah, saya bisa datang sendiri, uang sendiri, karena mengorganisir ini sudah merupakan persoalan yang sangat berat sendiri. Jadi makasih banyak. Pendeta Jurito menawarkannya, tapi saya bisa bayar sendiri. Kita bisa saling mendukung dan saling membantu, yang penting untuk kemajuan masyarakat dan kelanjutan lingkungan hidup di daerah ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Shalom buat kita. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Saurlin Siagian dari Komnas HAM. Tadi dari pesan yang disampaikan beliau, Sisinga Mangaraja mengatakan, saya melawan demi kemuliaan orang Batak. Jadi kita harus melawan demi lawan korporasi. Jangan sebut merek, nanti ada yang kejang-kejang. Oke? Kebetulan di sini ada Bapak Dewan dari Tobasa juga, Bapak Kendro. Ya, terima kasih Pak kehadirannya. Bapak Abdon Nababan juga hadir di sini, terima kasih Pak. Dan dari beberapa elemen masyarakat, dari gereja GBKP saya lihat ada juga. Makasih Pak atas kehadirannya. GKPA kemarin berjanji hadir, mungkin ada halangan. Jadi karena saya dibisikkan tadi, dadakan pesanan kita makanan itu nggak bisa cepat Amang. Kayaknya jam 1 kita ini baru boleh makan katanya. Sebelum kita menyudahi sesi ini, nanti ada juga curahan hati dari masyarakat yang mengalami kriminalisasi selama ini dari aparat yang istilah Bapak DPD tadi memiliki relasi kekuasaan, korporasi yang memiliki relasi kekuasaan, dan kita akan dengarkan nanti curahan hati mereka. Ada di sini Bapak Sorbatua yang sudah pernah ditahan untuk sementara ini bebas. Mohon berdiri Bapak Sorbatua. Ah ini pejuang tua ini bakalan jadi legend. Berdiri Amang. Nah, Om Manasida. Beserta dengan Inang yang setia mendampingi, yang tidak meninggalkan Amang meskipun lama di penjara. Kita doakan proses hukum selanjutnya nanti Tuhan akan tolong Bapak Sorbatua bebas inkrah. Karena sebenarnya ini tidak ada panitia, Jojo mami dadap-dadapkan. Nah parani daw madok tu Pak Saurlin, wado isuku panitia buat kan, jehudok. Kusangka tuh si tujuan na melolak ni salidalan abang kusuk-kasuk kapeku ada ngin mana itu jadi Audi Pandita Jurito Amang itu. Sebelum kita ke sesi dengan mendengar curhatan dari masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi, mungkin ada dari antara kita dari rombongan Opung Eporus atau dari gereja yang lain menyampaikan sesuatu sepatah dua kata. Amang yang dari GBKP.
Oh ya, selesai ini opung. Selesai. Singkat saja. Di sini aja. Horas. Karena saya dari GBKP Mejuah-juah. Ya, yang saya hormati Opui Eporus, saya senang sekali berapa hari yang lalu kita ketemu di Piaraja di MPS. Saya sharing soal BPR, tapi hari ini saya dari GBKP. Sebenarnya dari GBKP ada dua ini. Ini Pak Penrat ini dari GBKP-nya ini. Jadi begitu Opui Eporus dan Amang Setjen, Amang Kadep semuanya, juga Pak Saurlin dari Komnas HAM, ini rekan saya Pak Penrat, Pak Manik Preses ya, Pak Preses juga dari berbagai gereja dan denominasi. Kami dari GBKP walaupun saya tidak bisa mewakili institusi, tapi sebagai pendeta GBKP kalau melihat konfesi GBKP, tata gereja GBKP, garis-garis besar pelayanan GBKP, maka harus saya katakan seluruh perjuangan kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini sangat sesuai dengan nilai-nilai yang kami yakini dan kami mendukung penuh agar kita menegakkan kecintaan pada lingkungan. Kita mau menyampaikan pesan pada pemerintah, kita tidak anti pembangunan, kita sangat suka pembangunan, tapi Indonesia sudah meratifikasi keterlibatan pelaksanaan pembangunan itu sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Itu sudah ditandatangani, itu kesepakatan negara-negara di dunia. Dan kita mengetuk pintu hati pemerintah, jalankan itu. Cintai lingkungan hidup dan hormati hak rakyat, hak mereka yang sudah beratus tahun mengakses tanahnya, ladang kemenyannya, tombak Hamijon. Kalau ada yang menghalang-halangi, kita sangat-sangat prihatin, sangat-sangat sedih. Terlebih lagi dalam pelaksanaan ini juga niat baik dari pemerintah tetap kita ketuk, penguasa dan pengusaha. Sekali lagi yang dikatakan tadi, mengganggu Eporus, itu kita harapkan tidak terjadi lagi. Dan pada akhirnya saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu saudara-saudara kami di Tapanuli Raya khususnya, yang menjadi korban, yang tidak bisa mengakses ladangnya, yang dikriminalisasi seperti Pak Sialagan tadi, kami mendukung, kami mendoakan kiranya kita semua khususnya Bapak Ibu tetap semangat dalam perjuangan menegakkan kebenaran keadilan demi bumi kita yang semakin lestari dan semakin indah untuk kita semuanya. Hidup perjuangan rakyat. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Pendeta Eki Tarigan dari GBKP. Jadi untuk mengisi waktu Opung Eporus yang akan melanjutkan perjalanan, kita akan pakai sesi konferensi pers. Kami mohonkan Opung dengan jajarannya yang mewakili nanti ke depan, Bapak Saurlin, Bapak Penrat, siapa lagi? Ada tokoh masyarakat dari Lumban Julu, kami tadi sudah ini bisa hadir ke depan. Nah, sambil prepare untuk konferensi pers, tolong dibantu kawan-kawan. Ada di tengah-tengah kita pegiat lingkungan yang sudah tak asing lagi, Amang Sebastian Huta Barat. Terima kasih atas kehadirannya beserta Ibu. Ini Amang ini satu menginspirasi saya. Semangat Amang. Dan ada juga Amang Togu Simorangkir yang saya dipesan ada oleh-oleh untuk Opung Eporus beras organik Silulu. Demikian tuak takasan yang diagak dari desa Silulu. Ya.
Oh ya, jadi mendampingi pimpinan dan jajarannya salah seorang preses, Inang Lintalori, preses dari HKI, Amang Darwin Darmansyah, Amang Saurlin, Amang Penrak juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dari pers mungkin bisa ke depan untuk lebih jelas nanti berkoordinasi. Isu mana mewakili kamu? Pers, Sinaga dari Kompas. Ini ada Kompas TV, Tribun, dan Preses Toba. Amang ini cuma Preses Lintalori katanya. Oke, dikasih aba-aba Amang Sinaga? Oh, ya, Amang Marganda ke depan aja lah, preses-preses yang ada di sini. Arthur Sitorus, Amang yang mewakili dari gereja GKPI, GBKP, HKI. Oh ya ya. Oh, yang Amang dari GKPS tadi. Aduh. Masuk lah, Mang. Mewakili TPL. Kadep Diakonat PGI, GKPI, Amang Parsauran Sinaga, mohon ke depan. Oh udah, oke. Mewakili orang tua kami, ada Amang Sianipar di sini, pegiat lingkungan juga. Ya, Amang anggota dewan, kalau tidak sungkan ke depan. Amang Maraden, ayo Amang Maraden, Kendro, Amang Kendro. Ayo temani ini rohaniawan kita. Tutup. Ya, seperti saudara lihat di sini berkumpul pimpinan-pimpinan gereja, ada juga dari Komnas HAM, dari DPD dan tokoh-tokoh masyarakat, dan terutama Bapak Ibu yang ada di wilayah ini melakukan doa bersama ini untuk pertama menyegarkan ulang akan iman Kristiani bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Dan Tanah Batak ini juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan itu berharga bagi Tuhan. Nah ini dalam doa ini menyegarkan ulang bahwa Tanah Batak ini adalah dikasihi Tuhan. Oleh karena itu semua baik yang tinggal di sini maupun yang di luar untuk betul-betul seirama dengan Tuhan karena bagi Tuhan ini berharga dan semua warga di sini harus menghargai Tanah Batak ini untuk tetap lestari. Ya, seperti kita dengarkan bersama, gereja-gereja tentu akan terus bekerja sama, membangun jejaring dengan semua pihak, termasuk pemerintah tentu, dan termasuk para
pengusaha yang ada di daerah ini membangun jejaring ini dengan tujuan yang sama, bahwa Tanah Batak harus lestari, hak-hak rakyat harus dipulihkan, dan semua masyarakat Batak boleh sejahtera di tanahnya sendiri, membangun jejaring. Studi sudah banyak, ada Aman, ada KSPPM antara lain menyebut, dan kesimpulannya kita lihat sendiri fakta yang terjadi. Puluhan tahun ini bencana itu berulang kali, korban manusia banyak. Tanah-tanah pertanian sawah itu ditimpa oleh tanah longsor sehingga warga kita tidak bisa menikmati kehidupan. Dan sungai semakin berkurang, danau tercemar, sehingga dengan fakta-fakta yang di depan mata ini tidak ada keraguan bahwa Tanah Batak ini dalam keadaan sangat kritis. Itu kondisi yang sedang terjadi sekarang. Kalau portal besoknya sudah dibuka, saya langsung menerima pesan dari pihak manajemen meng-WA saya, Opung, portal sudah dibuka. 1 hari setelah saya berkunjung ke Nagasaribu, dan sampai hari ini saya dengar memang tidak ada halangan bagi warga kita untuk memasuki tanah pertanian mereka. Sudah dibuka. Gereja harus berpolitik. Karena politik sejatinya adalah menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, gereja harus berpolitik untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Suara kenabian bagian dari tabu, tidak haram bagi gereja untuk berpolitik. Itu malah tugas panggilan gereja. Nggak mungkin ya saya terbawa, karena saya juga berpengalaman sebagai petani kemenyan. Jadi saya tahu bagaimana beratnya. Kita sudah capek-capek bertani tetap miskin, itu pun dihambat. Coba, yang menikmati hasil kemenyan siapa? Sejak dulu puluhan tahun yang lalu, petani kemenyan tidak ada satupun yang kaya. Hanya mampu memberkatkan anaknya untuk SMP. Udah begitu pun masih dihalangi, coba. Jadi saya punya pengalaman petani kemenyan, saya tahu persis bagaimana pergumulan para petani kemenyan, dan itulah mengapa sampai terbawa emosi melihat keadaan mereka yang sudah begitu berat, pahit, itu pun dihambat. Tapi sekali lagi kita sudah mendengar kabar di sana itu sudah dibuka, masyarakat Nagasaribu sudah boleh kembali bertani kemenyan. Ya, pertama terkhusus kepada warga gereja yang menikmati kerusakan alam ini. Pertama, dengan bahasa gerejawi, bertobatlah. Jangan karena saudara-saudara menikmati hasil dari kerusakan ini, maka Anda mempersoalkan seolah-olah gereja ini sudah melenceng dari tugasnya. Itu untuk saudara-saudara yang menjadi penikmat dari kerusakan ini, sekali lagi ini seruan kami, bertobatlah, kembali ke jalan yang benar. Kepada Bapak Ibu yang menjadi korban yang lama, satu pesan kami, kita orang-orang Kristen dalam berjuang itu berbeda dengan pola dunia ini. Hindari kekerasan.
kekerasan kata-kata, apalagi kekerasan fisik, itulah yang membedakan kita dengan pola dunia ini. Perjuangan jalan, tetapi pastikan kita tidak dengan kekerasan verbal maupun secara fisik. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menolong. Pasti yang akan terbaik bagi masyarakat di Tanah Batak ke depan. Tuhan kita hidup, tidak pernah tidur, tidak pernah diam. Dia pasti bekerja. Tinggal kita kami ikut jalannya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kepada media. Terima kasih Bapak Ibu kita semua. Dan juga, yang terakhir sekali silakan. Singkat. Ya, oke. Jadi kami sudah dengar perkembangan ada. Terima kasih kita sudah bertemu di Nagasaribu. Waktu itu kita berbicara tahap demi tahap. Satu, akses dulu bisa masuk. Yang kedua, ada permintaan Nagasaribu supaya direvisi luasannya, itu masuk tahap yang berikut. Tetapi inilah dengan pertemuan kita di sini, dengan adanya konferensi pers ini, semua pihak bisa mendengarkan seruan dari Nagasaribu. Saya sudah ke sana supaya masyarakat Nagasaribu diberikan keleluasan memasuki ladangnya, dan usaha penduduk Nagasaribu yang luasan tanah adatnya masih tidak seperti awalnya, itu bisa diproses lebih lanjut supaya betul-betul tanah adat Nagasaribu seperti aslinya. Makasih Amang. Jadi, songonima Amang Inang horas ala ikut tumedat dua Amang Inang. Ba mau lihat gudang ma di Parsawraton, tuhat mama masuk-masuk ita saluna. Horas maita. Oke, jadi karena kita langsung makan siang sebelum mendengarkan curahan hati dari masyarakat adat, Ito Irma gimana? Ito Irma udah makanannya? Amang, Opung Eporus jangan lupa oleh-olehnya Amang Togu Simorangkir. Oh ya, sambil kita rehat 15 menit lagi, makanan kita akan tiba di tempat. Mengisi 15 menit lagi, kira-kira game KI. Nah, ya, halo, isi kamu jadi siapa? Bang Jurito, aku Eki dari GBKP, Bang.
Jun siap tano Batak ngaliling di Buriton di laklak di Portibi Hamid Jun nung ngadi parmudan siano kumida opung opung ni opung Hamid Jun hangoluan nami umben na saol leleng tobak na di parorot Hamid Jun so mangalehon gota yang goso tubuh di tongani tobak na pokot Hamid Jun hus-hus niti musna upem martipul dohot tataring nami Roma si barbar tobak laos ditukapon nang hudon nami Parum si mardagu-dagu sahali mamaru gok apang gok bahu-bahu Hamid Jun iluni si boru nueng magbetari lu hami akabar tobak Hamid Jun dongan mitang yang yaduk saunari akut ni andu markotas so ada tobak dia gulison ahatukuhon markotas so ada tobak nunga di lopa gabe harotas Hamid Jun Hamidison tangis tarilu di topi ni tombak namaku Hamid Jun Hamidison tangis tarilu di topi ni tombak namaku Hamid Jun hus-hus niti musna upem martipul dohot tataring nami Dung Roma si barbar tobak laos ditukapon nang hudon nami Hamid Jun iluni si boru nueng mabetari lu hami akabar tobak Hamid Jun dongan mitang yang yaduk saunari akut ni andu parum si mardagu-dagu sahali mamaru gok apang gok bahu-bahu markotas so ada tobak dia gulison ahatukuhon markotas so ada tobak bunga di lopa gabe harotas Hamid Jun Hamidison tangis tarilu di topi ni tobak namaku Hamid Jun Hamidison tangis tarilu di topi ni tombak namaku Hamid Jun Hamidison tangis tarilu di topi ni tombak namaku Hamid Jun Hamidison tangis tarilu di topi ni tombak namaku
C. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Kami mohonkan kepada Bapak Remember Manik alias Murmak, mobilnya menghalangi mobil Amang Sekjen. Remember Manik, mobilnya pickup Eltor, ada tulisan Murmak dan Harangan. Tolong dipindah, pimpinan kita mau keluar. Terima kasih atas pengertiannya. Oke, asli deh. Jago di Batakon, lo di Mesopotamia, sudah membotori. Anggur do Bataki, bau hutan air, di bagian TPL. Bukon Roma TPL-on, harangan nang hamijut, malalaga debu. Molo atar pinisangi si bayo parsenjata mangaroro tuhutan. Holan AKBP dope mangkat ni bayoon si tanah tunggodang. Rima ni TPL doni gotution ilani rohai. Godang do jenderal anak di Bataki Tusada Somarni Nunga pitu presiden apalah sadape dan apalah oi. Holan AKBP dope pangkat ni bayon si tanah tunggodang. Rima ni TPL doni gotution ilani rohai. Palau TPL gayar dan do paturehon, gamorot TPL los gudang silaon. Beta saluhut na tapalao ma TPL, cuma tu bulat na pasariat tu lomat na. Nang sanksi hamudongan, gawe pengangguran, nunglao TPL. Yeah. Dan nah sudah ani pature tombaki 100 tahun dangsai. Semua. Holan AKBP dope pangkat ni bayon si tanah tunggodang. Rima ni TPL doni gotution ilani rohai. Yeah. Palau TPL gayar dan do paturehon, gamorot TPL las gudang silaon. Beta saluhut na kapalao ma TPL, cuma tu bolak na pasariat tu lomak na. Palau TPL kapature tanu batak, palau TPL dame mari bang sobatak. Palau TPL kapature tanu batak, palau TPL dame mari bang sobatak. Horas. Palau TPL. Ya, itulah judul lagunya. Palau TPL. Sampai jumpa di Tombak Haminjon. Oke, terima kasih buat Amang Arif Girsang yang luar biasa spesial. Holan Amang Odo seniman Naboy memainkan laguna. Orang lain tak bisa memainkan lagunya.
Karena chord-chordnya pun di luar yang standar semua. Luar biasa Amang Girsang, sehat selalu, tetap berkarya, dan tetap memberi hati untuk masyarakat yang terzolimi. Bagaimana Ito Irma nasi kita? Sabar Majote. Memang begini, Kak di Toba kan terkenal kalau makan pesta biasa jam 2 sampai jam 3. Jadi belum nyampe targetnya. AKBP Kak, bukan HKBP. AKBP. Jadi menunggu makanan kita ada di sini, mungkin kita bisa pakai waktu langsung mendengar curahan hati teman-teman dari masyarakat adat dengan pergumulan dan pengalaman dikriminalisasi. Kira-kira siap? Oke, kami undang ke depan Amang, Sorbatua dan Inang untuk memberikan sepatah kata, dua kata bagaimana pengalaman pergumulannya selama ini menghadapi korporasi yang begitu besar ibarat raksasa. Amang Sorbatua. Tadi dari Onan Harbangan ada juga kan? Setelah Amang Sorbatua baru teman-teman kami dari masyarakat adat Onan Harbangan. Mohon permaklumannya Amang Inang karena acara kita ini benar-benar gerakan rakyat, tidak ada panitia, semua bergerak natural alami. Maka tadi Eporus sempat disuguhi aqua gelas, air mineral gelas. Ya, mungkin ada yang melihat, aduh kok itu dijemput lagi air mineral botol seperti itu. Tempat duduknya pun kami tidak persiapkan sofa karena memang ini gerakan rakyat, jadi kita setara, seperti itulah. Mohon permaklumannya Amang Inang. Sudah ada Amang Sorbatua? Oh dengan wartawan? Oh konferensi pers. Atau dari Onan Harbangan ada? Ya, kami persilakan ke depan dari masyarakat adat Onan Harbangan, Purbatua untuk menyampaikan kesan, curahan hati, pergumulannya menghadapi tindakan-tindakan korporasi di tengah masyarakat adat Onan Harbangan. Hari ini artisnya Amang Arif Girsang bah. Oh iya. Kalau sudah ada teman-teman dari masyarakat Onan Harbangan, kami persilakan. Oke, kami persilakan Amang untuk menyampaikan sepatah dua kata curahan hati perihal pergumulannya. Silakan Amang ke depan. Sambil menunggu makan siang kita yang lagi dari perjalanan, ada yang dari Porsea ke Lumbanjulu, ada dari Parapat ke Lumbanjulu. Oh ya, rame-rame, mantap. Begini dia. Jadi ini sebenarnya yang menjadi ciri khas perjuangan masyarakat. Gerakan masyarakat itu biasanya ibu-ibu yang ditempatkan di garda terdepan. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Jadi laki-laki kan cenderung memakai logika. Ibu-ibu ini enggak. Oh, ototnya. Kami persilakan. Margati Amang. Amang Simajuntak, martulang mahami sira itu buat tuamu. Silakan. Jadi lai maraman dok kata tu ngate, baru so, dok lai mana baru ya, lai mana baru.
Parjolo madok moliate tatu Tuhan ala dileo do petikina dengan dihita ditikion boy hita mabege hata sian opung porus sebagai pembina masyarakat di luar ima Sumatera Utara. Amang inang memahami masyarakat sian onak Karbangan Desa Ponjai Kecamatan Seborong-borong madok moliate tutuhan ditikion ala dilerdepe waktu nadenggan dihita saluhuna boy mabege barita lasni roasian ima opung eporus. Jadi pertama ditikion madok moliate hami ala diatur Tuhan do perjalanan nami saat kami ditikion. Perjolo ceritau kami majo riwayat sejarah perjuangan Naga Seribu ima mulai perjuang kami tanonami amang inang tahun 2010 sampai pada saat tahun 2025 tetak do kami berjuang. Amang inang ngeri do hurasau kami di perjuangan nami. Bahasa udokon kami ngeri amang inang sangat tertindas do kami dibahan penjajah dibahan bulada nama jajai di tanah nami nau perjuang kami. Berakhir tahun 2022 amang inang tanggal 17 Januari keluar ma SK nami ima di kaluarhon Bapak Bupati dohot Bapak Presiden. Semangat do kami di si amang inang alai pendek cerita tahun 2023 adong do gugatan tu kami di antara ni masyarakati menggugat SK asa digagalhon. Alani i amang inang mangido kami tu hamuna ala sampai sadarion sangat tertindas dupe kami dibain ima penjajah nalau menindas masyarakat ima Naga Seribu. Mangido kami tu hamu amang inang asa duku kamu kami sebagai masyarakat sian Naga Seribu asa unang direbut penjajah ibe tano nau perjuang kami madok moliate do kami ima tu amang bupati ima sebagai pemimpin di Kabupaten Tapanuli Utara na mangalehon suara kuasa tu masyarakat adat Naga Seribu. Jadi di samping ni amang inang tahun 2025 sangat tertindas dotok kami di bahan bulada ima penjajai tanggal 20 diblokir halakido dalam nami lau masuk ima tu tobak nami tanam paksa do halaki amang inang disi alani kekuatan ni halaki pada saat mabiar do masyarakat Naga Seribu gabe mundur pada saat masyarakat alani biarna ala sudedo security siap siaga disi lau mangalarang masyarakat masuk tulahan ima tobak nami hami jona kusuani ami amang inang ala memang amin jodoh penghasilan di hutan nami sebagai dana nami lau pasikolau geleng nami mangido hami tu hamu amang inang memang boleh sebagian tobaki olan hutado ale di bagasan ami jodoh disi jadi mangido hami amang inang ala sampai sadarion memang bolo tobaki amang inang idau ni bana podo ale di bagasan ami jodoh di bagasan jadi amang inang mangido hami tuhamu bokamu hami di tangyang muna asa anggiat tano naong dirampas ni TPRI kembali tu masyarakat Naga Seribu jadi mangido hami muse
di bagasa tikion amang inang. Alana security i sampai sadariot di bagasa depi halaki. Jadi adong do rasa biar nami lau mangula ima tobak nami na di bagasa ni ala tetap depi halaki di si. Memang anggo pagaringa di yupat talaki alayong go halaki tetap depi siap siaga di si menjaga ruang masuk asa unang gabi boy hami masuk. Jadi hami madok memahami Naga Seribu, hidup masyarakat adat, hidup perempuan pejuang. Mau lihat ya? Jadi mau lihat madi tuhata pardengga basa di bagasan hai pason merpungu gabe merpungu horasi tadi bagasan itikyon au naking hudul sautullah siu pikiri si adong do hape lapatanna nagutur sulma adong alania hinang amang menau do kosongoni au selaku pimpinan ni Huria HKBP Naga Seribu menahudokon ikosipata do HP ikonaung narudut nasohuta gamhami amanginang 2 minggu na lewat ro langsung upwi Eporus langsung merhubas di Huriata HKBP Naga Seribu. Puji Tuhan. Jadi marhite ido akabai amanginang di pertikianon di perjumpangata alani hapariro nata alami dot hajitun saluhuna nata adupi di bagasan itikyon gabi marsadani roha hita boy masih tada kita di bagasan itikyon atau unang beta bain alang asini rohani Tuhan di tong-atongan ingulutta sisa ada roha sisa ada pikiran sisa ada pabayanam mahita asanggiat saluhuna dapot nata dului jumpa akan nata jalahi ayadong gonya de baik perhitiata akapa mareta dot akana asing gope na lau mangurupi kita di purtibio alai tahamulate humma saluhuna pucuk pimpinan naka mangurupi kita saluhuna sayang giat ma di batulus Tuhani di leho bisuk di leon hahi paso dohot akatorangi roha lau mangurupi hita saluhuna masyarakat nabutu di perjuangan tuk songoni pinoing hatas ya kami molate mandi tu hatta molate menang di hita saluhuna horas perjuangan horas perjuangan horas perjuangan shalom melihat madi hita horas di hita saluhutna shalom amang inang ngatung godang di dok amatta terlumobi di dok ina sadarionna hukutip tanah itu rahim. Jadi kebetulan naking makataya udohot inang opuye porus, saya tidak ragu mengatakan inong. Alana panggilan ni huboto do menabrak otiki sian aturan ni HKBP harus opung. Alai hudok manakik topung boroi opung. Entah apa ceritanya saya mau dan tergerak untuk memanggil inong. Ternyata di umur di HKBP Naga Seribu yang menghibahkan tanah kepada HKBP itu adalah nama nau poparau kebetulan berupa ngaribuan. Jadi ropung iman dokon naki godang go ropung merpariba mahita inna adong gopung sahta bini parhutata tu opungi terlumobi tu hita sudik binaborhat ni huta dohami amang inang. Jadi romo opungin naking margait ba minum mahamuan non di dalan inna dang opung boru buku ni opungi malea dia wasadok tinggal honok ko ti anak kon alana adong go ditinggal honinok ko diau dalan ni pacarian ima tano ima rahim ibu ini kunakingan. Jadi terharu pung ima bege semangat ma
peribadah inna. Jadi ima jo songon cerita nah dapo sedarion. Amang inang memang kebetulan holak kami yang terdampak kon kebetulan holak kami na mengalami. Tapi secara keseluruhan gudang go na mengalami on sebenarnya. Alani dohonok kujo semangat untuk amang sorbatua silakan. Semangat untuk akang borui. Ngamar delepat kami di Jakarta doh akang boron. Ditiup tangannya bangi laut tua majo. Ditiup tangannya bangi. Jadi harapan kami memang inang nabutu dukungan dohami amang. Nabutu pangatusiod do pehami. Dak perlu dihami tabbatanoi dihami. Ale unang moru nang kusajokal. Unang moru sautik tabba sautik pe tidak perlu. Jadi ngadok pengantar naking dibayin nak inang, salah satu tuntutan kita kepada pemerintah adalah merevisi SK yang sudah kita terima. Dohot alasan itu adalah bagian dari sejarah. Itu yang tidak masuk di SK itu adalah bagian dari sejarah. Jadi mungkin ngagudang akadongan noksian naga seribu termasuk akatokoh naking nyan neng berkesempatan do berkatai dohot amang Komnas HAM ya, tapi bolehlah di lain waktu. Sebetulnya nakingan berharap songonon inang. Mungkin agak boy no gabe muloboy terrealisasi hurasan lebih bagak. Harapanku memang nakingan bagaimana pimpinan gereja menyurati pihak DPR RI. Alana halahiron naboi membain pertemuan multi pihak. Dohot catatan, nah apa yang menindaklanjuti RDP daerah. Jadi mulai tercapainya RDP di tingkat nasional, alana hobereng statementnya amang penaking bagak, amang Komnas juga sangat luar biasa, termasuk dohot posisi dohot kapasitasnya amang Eporus, HKBP dan HKI yang sangat konsisten menurut tahu luar biasa. Di huton nak KP tinggi gereja na lain manyana nama. Alana pangatusiokku sederhana, gereja itu harus berpihak. Ikut berpihak kok gereja. Makanya waktu kemarin saya bilang sama Eporus HKI, amang, opung, setabi, pajulu-julu honau, ndak perlu menjadi pemediator gereja di sini. Nggak perlu niku. Alana ikut berpihak kok gereja niku tuh abangi. Jadi perlu dope hami amang mangido pendapat siak kamu saluhuna, perlu dope keberlanjutan di lingkungan on, dihita dohot di pertibihon. Alani dah pola situ duguar tutup perusak lingkungan. Asli namanya tadokon. Jadi unang apalah menyebut, saya juga memang harus menempatkan diri di sodak pola di suara honot taite. Alai yang mencintai lingkungan tutup perusak lingkungan. Jadi mau latih mari kita saluhuna, mau latih kadongan, mau latih dia katokoh terlumobi di fasilitasi huria hita amang jorito sirait. Mau latih horas mari hita saluhuna. Di pay bulak kami itu moderator amang. Izin Bapak Ibu yang punya mobil Avanza BB 1723 supaya digeser sedikit biar mobil yang di sebelahnya bisa keluar. BB 1723. Ya, jadi ngata BGB parsorion ni dongata nasian huta ona karbangan. Badohok mahita manang yakon nasida, dang tarbaim mangurupi marhite gogo, nang ko apala tangiang toktong tabuaton nasida di ganup perdalanan ni ngolu ni nadi hutai. Nuaing pe hupasatay ma na mangihut tu amanami amang sorbatua sialagan dot inang nasa lelengon nunga mangadopi proses hukum jalan nunga ya masuk penjara alai dung banding muse malua manasida alai dituntut mamuse kasasi do warate tuntutan kasasi
di proses kasasi ma ikosisa datangiak kita mangido tu Tuhani asa malua nasida tujolo mahamu amang idongani hala inang ma amang sorbatua siallagan sia desa Parmonangan tugi jaka mama ya boy ma kenal Horas bakso Batak berjodoh meulate di amang protokol nama kesempatan Tuhami masyarakat adat nasian dulu Permenangan sebelum sosok kami meulate tu amat tadi bata buhi itu padu pangbuhi harap bangsa Batak di bagas ini perpungat tahun di bagas kesehatan melatih kami untuk kadamang nomor fasilitasi perpungat salarion amang dot tamuinang nomor sangapi kami mologuarhu nunggabe di foto kamu dot situasi nabot api kami lalaki selalu di gorahon protokol bahwa sorbatua silakan namang alami kriminalisasi itu tuh amang dot tamuinang di bulan Tolu tahun 2024 aku sendiri diculik Polda cara penculiknya pahit tuh memang jala met-met pakilalan songon na manarap pinahad do di bayan inataon dong aku di pasari pas au mulak sian perbelanjaan pupuk holak wakaf pupukon tu gedang mobil apa yang di sini mangitip ubalu harak atau ditarik kanan kiri tanganku tarik ke belakang baju songonima di syarat-syarat alamat jua doau di panakak nih inat tahun ditarik tanganku membela alai dipersilakom matangan ninat tugijang asau nang boy mangalo tersongoni marupani jalan di babua jorma mang naise mang na polisi mang naise pe jadi au berangkat di akad tu Medan tinggal inat tahun di pudiku Holland ido memang na husesal jala pola manektek ilu dan pola sobat permisi tu naton ala berangkat jala barang no barang nyata hamil makin dalihon mulak barang nami adong di sekitar songoni majo rupani jala memang kami tahun 2010 lalu ketulan opung ta opung nami opung bak silagan membuka perjuangan ini menuntut tanoi na ni persigani TPL murana hadapi kami
baik polisi, baik sian kehutanan nunggu tunggu saya godang lo brimob polisi tentara naruh lapangan alai boy lope husuru hami mulak nasida ala boy husuru hami mulak gawe penculikan ma di mana sida jadi dosa tahu di Polda dan pola berpikir awam do tamu yang isi naga bedongan pikir oleh sendiri aku do tapi tiba-tiba 2 hari nai Roma hala inat tahun di Polda di Papua ma yang terbilang dohot hitungan-hitungan na membela termasuk hawa kadang do dainang asal saya barilu-ilu pe di penjara do tahan Polda jangan nasib nana di Polda pikiri terharu tu hawa kadang do dainang do seluruh Nusantara termasuk magu akan masyarakat adat halak Batak na mendukung aku sendiri isi do na saya olo ro ilu amang do tamunang sopat ido kenaton abasa baru di luho tangiso ana biar dah berjuang hormat berjuang apa tangiso alus daung dah biar berjuang bas biar berjuang tanah pungsa perjuangkon terharu ama bege berita ka dongat tanah di luar nama beda horani don dia amang do tamunang singkat hulokon sebulan baru di Polda masuk mamu saya di lapas Kabupaten Simalungun dituntut jaksa berapa tahun diputus hakim hukuman 2 tahun 6 bulan denda 1 miliar jadi banding ma tu pengadilan tinggi jadi bebas dung bebas apa jaksa Simalungun tetap menuntut muse tu kasasi tu Mahkamah Agung dot haminang sudah lepas sangapi hami lepas dulu dukungan mune la sediring non hami keluarga masyarakat adat manang komunitas dulu permonangan maduk melatih labang dainang tabani keluarga hami aw amang lutominang ngomar pahopu opul jadi kardo panggariku hami si keluarga opul jadi kardo inata khususnya madok manate labang do dainang pendukung musuh di dalam ini lupa hami tu labang do dainang asal juga setangiak kamu amang lutominang mungkin jenek nama ratikina keputusan di Pengadilan Jaksa Agung unang nanabang gay maila hamuna mendukung kami mendukung au tetap menemukan hati amang atinang ima pagdo kami jadi dalang do dainang na jelas na dang nama bayan hailaw kami tu harap Batak dang nama na robot kami perjuangan nami on asli do tanon dopung don opulubak jalanunga opung nubak silagan namu kahutan dulu permonangan jalan nunggu 9 generasi jadi jangan dong bersapur hami do marga dadain madodo hutai hutan dulu permonangan ba opung ido pa guarni hutai dulu permonangan hutan ni marga silagan imamang nolo kami tuamu yakin posraku hatai nama tua supaya parti sinapek di Pangkarangan supaya holong doro hamu mulai sembulara setelah audit curik hatai nama tua unang alang-alangan ikut tetap lo hamu mang ikon dua setanggiang asai kemonak kami kita sudah ya amang inang itu soalnya mah atasian awas sendiri ada dong di sana kayak inata asal kamu tuh hatas sakababas dus roh hamu mau lihat hamisian masyarakat adat dulu permonangan sonari amang enang hami lagi berjuang alana aka
security TPL kami sangat-sangat sedih do pabeni perusahaan PT TPL tu kami. Ay nami dipersega halakido, ibut halakido, hausian haumanami i jadi terus masega nuang ay nami sipatama butak sipatama dang merdalan. Lau mahami tujuma HP. Sudah susunan nami kopi, cabe, akka jagung sudah dipersega nasida do. Hami amang do inang merpagi do tuhamu. Bo kamu mahami di tangyangmu asa anggiat bo hami monang di perjuangan namion. Jagung hami suan amang jagung do pak balokon nasida. Eme hami suan eme doi parsipak nasida. Jadi hami dang mergogo amang meloro hami tu lapangan ibu puki do hami dang adong gogo nami hami ro 20 halak halaki ngamar 150 halak. Jadi sangat-sangat sedih do hami noaing di san. Jadi hami merpangidoan sian komunitas paparan opung ubah sian lagan merpangidoan do tu sude akka pemerintah do tua kajajaran na paling terbawah do sude hamu nadong dison hamer pangiduan bu kamu hami amang enang ditanyangmu asa anggiat ibuka akka perusahaani akka rohana unang iban rohana juga tu hami edang nama garap kami disi tano nupung nami do na diperjuako kami hami dang nama jalo tabah hami amang ditano nami i alai unang manyamak kurangi. Jadi songonima nuang amang ngerina hami sangat-sangat ngeri do hami berjuang nuang tung lau tu hauma pe hami amang dang boy sude ipasang do palang merpagar bosi manuang di ben akka security naing setiap persimpangan na naing pe hami ziarah tu kuburan ni opung nami tang boy bi hami amang digali do paret asonang boy hami lewat ibad do akka palang bosi asonang boy hami lewat tu si akka kompos nami pe amang ngadong marsera di si dang boy dibuat tami be sudah akka sesuatu nami nggak dipersega be. Jadi tui sema hami mangalu-alu mulai sian aparat gamo tu desa saha tu bupati saha tu DPRD hu sudah hu kapolres ngono mangalu-alu hami alai dang adong dope amang tanggapan na isi dope sampai sonar dionggo-onggo palaki dope sude akka persimpangan tano na diulai hami. Jadi songo dia mahami amang so dia makageleng namion dang buwe ben no sikola dang buwe ben no kami mangan ala na siat tanoi do hita mangulu sat tanoi do hay mangulu. Jadi mungkin amang tung gajang pe hatakon hami dang na mengada damang jadi hamer pangidoan song naurut nakining ulak aku mamadok bagogoy hamu mamang marpangido kami martamyang buk kamu mahami ditangyangmu asa anggiat boy hami monang song guarni hutan ni ben nupung nami dolo permonangan mau liate tutup TPL hidup masyarakat adat mau liate. Naneng madok kata silakan. Bay maroid dahatta hawing amalehiin. Horas amanginang. Parjolo fupatat dahom badiriku. Auma marguar marinir sialagan. Sekaligus apala anak nidamang sorbatu sialagan. Jala hami tubuni damang do daidang adong walu halak. Jala ausad diri ma sinomor walu. Jala muse auhiam salah satu anak ni bapak on na lemah asa hudok lemah di tahun 2010 lalu huboto ala bapak on membuka perjuangan di dolok permonangan songon ausad diri hudok kiat dok
Ai pasoma babai. Nalau tak kapon di polisi don noko. Songoni hian do hudok hataku tuhala bapak on. Bahkan sampai terjadi penangkapan kian, au sendiri boleh do honok kudang pola terlalu campur tu perjuangan on. Ale memang dung terculik bapak di tahun di bulan tolu 2024. Au sendiri memang langsung 100% berubah pola pikir. Ibaratnya ini namanya baru berjuang. Hubereng mu se akada amang daidang songon yakadongan tung mas saya torop. Nama lear roha ima nama dukung tuhita ima naung dipagosa-gosani akka perusahaan. Jala dinamula kau dung tertakuk bapak okian lastroha molo binerekian lahani najolo aka suasuan ni perusahaan do binereng alen waing mole hati mado horon enggak gabe suasuanan ni masyarakat be marang keturunan ni opungi jala molo ni parrohaon ya songon hamin aposo pe anggi niba abu be binereng sekolah sian na biasa binereng olak ni marsiragam SMP nuaing amarsiragam SMA sian tano perjuangan ni ji mulai ate ma dohonon nah tapi memang sokon nairo ni naboru niba nakin pada situasi saat on situasi sulit di mana sian 100% lahan naung dikelola nami bahkan naung ditanami hami termasuk tanaman keras, kemiri, gabiri, hamijon di pasuda perusahaan muse. Ubanido amang memang hami dang torok sopiga di dolok permonangan. Jadi hami mangido dukungan nang tangiang Tuhamu sude damang dainang asa margogo hita suang songoni tarlumu binang hami imanalaho mengusir penjajah sian lokasi tak ima sian Tanah Batak. Jadi salinai songon mengunjungi hataku, au pribadi sekaligus manabai hatani bapak nakin sia keluarga opung jalikar sian lagan madok mau lihat godang tuhita saluhuna didukung amuna selama on jala hami pe tong do mangido ala dalam berproses do saunari ima di kasasi Mahkamah Agung. Mengunjungi muse au Rabbana poso naso tubuan lata jolmana poso naso pola piga uboto hada ati dia adong amanginang nahurang manang nalobi padohaku suang nang pamerengan namin nakin au mangido maaf mau liate horas hidup masyarakat adat. Sotet aman baik tuh kadang dok dainang morosa di dokon iculik roaka pabibiar itu bagasan sahira nama biar hita sebaliknya so kami dulu permonangan prinsip pantang mundur melawan penjajah. Dukubukahan perjuangan ini terpasang kami di Jabu 10 manuang Jabu di Jabu masyarakat hamil berjuang ya 10 artinya ini kira masuk lagi nak kini gak lupayan nak 10 sada jauh perpunguan posko kopi pe nunga mama nepe mudah-mudahan gabiri ku sendiri merasa mortohoro dari kondak ka dongan pergabiri 4 tahun na panen berarti 2 tahun naik panen nama au ilo harap batak dakka mudur mangalam musuna pantang kita pe aku masyarakat na perjuang kota nepuk masing-masing ulang babiar ilo udah kita babiar tasuani tapajong-jong jabu meroroh si musuh tak alo memang beri mau pehusir dohani saya sendiri mengusir kehutanan 2 hari husir halapangan kan itu
Kapolsek saja takut ataupun TPL mungkin alani ima agi sepul dengan macuni kau. Itu mungkin agi sepul dah. Aku sadar dah di sini. Saja takut lo perjuangkan tanah leluhur. Habis kadang dok daerah termasuk Latumika termasuk dohot orang serbangan aking. Aku semangat huberek kamu nama ngarwak ke Belanda. Waktu Belanda doi. Di ima hata sianam merate jamang moderator Horas. Horas bang Batak. Mulai tema Hudul Mahamu Manginang Margogo Mahamu. Titing di Ulau Tasadarion peleata nakin 4.126.000. Obar tunaku informasi ho kami nakin peleanon pasahaton nami ma songon parhobas di Ulau non tu kelompok masyarakat adat na sedang berjuang maradopon aka korporasi. Margogo mana sida. Alanaong radedo si panganota adurang so dibagi. Diamu amanami dohot inanami nadong dobe diduru. Asa marsi panganok kita boy marohita tubagas asa murah hobasan ni aka parhobas. Adurang somangan martang yang meta. Tapasadar hatta mauliate Tuhan didengkan di masam asini roham na toktong parorot nami ulon nami pe sian nasogot satu bagasan tikion di sodangi ho di dongani hodo ipe Tuhan nama kirim dohami tujulanon adong do pe sulaon nami na boy hami rap martabba dongan nami lau mami kiri maradopon akka nagugu napagosa-gosa ngolu nami nang ngolu ni dongan nami nang namanigay akan natin o pampe. Tuhohain pasahaton sayukap rohani dongan nami nang akka organisasi pe dohot profesi na maragami parsi dohot mangurupi hami lau mamikiri saluhut natin o pam nagabi hanguluad di hami sian akka na marasa ni roha na kaproha marhiti hamorom mudo Tuhan taripar dinasida rade di hami si panganod do sinumo ditikyon jumolo jama gabi gugu hai pasut tudanging nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dibantulah adik-adik kami para hobas. Oh ya, kebetulan pertemuan kita ini dari awal sampai saat ini masih terhubung dengan live streaming HKBP, YouTube-nya atau apa? YouTube HKBP, dan kita bisa lihat lagi nanti tonton ulang itu dari doa bersama merawat alam Tanah Batak yang dipimpin oleh Eporus dan beberapa pimpinan gereja yang ada di Tapanuli Raya dan Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga Tuhan beserta kita. Semangat masyarakat adat.